Assalamualaikum Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada Ananda untuk melihat di sekitar tempat duduknya. Jika masih ada sampah, silahkan dipungut dulu ya. Jika sudah selesai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Selanjutnya, Ibu ambil absen dulu ya. Yang pertama, Maufira, Muhammad Fadil, Neva, Olzi, Rona, Ranti. Baiklah Ananda, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makanan yang kita konsumsi dan manfaatnya. Siapa yang masih ingat tentang pengertian makanan? Iya benar Neva, makanan adalah kebutuhan pokok makhluk hidup. Nah, kemudian apa manfaat dari makanan tersebut? Ada yang masih ingat? Ya, silahkan Olzi. Iya benar, fungsi dari makanan tersebut yaitu sebagai kebutuhan energi, mempertahankan kesehatan, untuk pertumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Syukurlah Ananda masih ingat dengan pembelajaran kita kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen nutrisi yang ada pada makanan. Pada pertemuan kemarin Ibu juga sudah bilang kan beberapa komponen nutrisi yang ada pada makanan, diantaranya yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Baiklah Ananda, sekarang kita masuk ke kandungan nutrisi pada makanan yang pertama, yaitu karbohidrat. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, pernahkah Ananda memakan biskuit? Jika pernah, bacalah kandungan nutrisi pada label beberapa bungkus biskuit. Ananda akan melihat jumlah karbohidrat yang tertera pada bungkus biskuit lebih tinggi daripada jumlah nutrisi yang lainnya. Nah, mengapa demikian? Ya, karena karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi tubuh Ananda. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4-4,1 kilokalori. 3 jenis karbohidrat diantaranya gula, pati, dan serat. Nah Ananda, gula merupakan karbohidrat yang sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. 2 jenis karbohidrat lainnya yaitu pati dan serat disebut sebagai karbohidrat kompleks. Nah, bicara tentang karbohidrat, pasti Ananda teringat bahwa mengkonsumsi karbohidrat terlalu banyak atau berlebihan dapat menyebabkan apa? Gula. Ya benar, penyakit gula atau disebut juga dengan diabetes. Nah, hati-hati dengan diabetes. Menurut WHO, 246 juta orang di dunia mengidap diabetes. Jumlah ini menunjukkan hampir 6% dari populasi orang dewasa yang ada di dunia
Karena besarnya jumlah penderita diabetes, maka diabetes disebut the silent epidemic. Ananda sekalian, penyebab utama peningkatan penderita diabetes adalah gaya hidup. Olahraga dan pengaturan pola makan dapat mengurangi atau menunda timbulnya diabetes lebih dari 50%. Selanjutnya, kandungan nutrisi yang kedua yaitu lemak. Lemak atau lipid diperlukan tubuh karena berfungsi menyediakan energi sebesar 9 kilokalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan dapat menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Kemudian selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang Ananda makan diubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Kandungan nutrisi yang ketiga yaitu protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi. Protein juga berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuatan enzim dan hormon, serta pembentuk antibodi. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada juga belerang. Protein yang Ananda makan dapat berasal dari hewan atau disebut juga dengan protein hewani, dan tumbuhan disebut juga dengan protein nabati. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Kemudian bahan makanan yang mengandung protein nabati diantaranya kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Kacang kedelai merupakan bahan baku pembuatan apa? Ada yang tahu? Dia tempe tahu. Merupakan salah satu contoh protein terbaik. Kemudian kandungan nutrisi makanan yang keempat yaitu vitamin. Masih ingat Ananda bahwa vitamin dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, walaupun sedikit, namun harus tetap ada karena diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air atau contohnya seperti vitamin B dan C. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari, karena di dalam tubuh ada provitamin D. Selanjutnya, Ibu minta kepada Ananda untuk mencatat di buku catatannya tentang jenis vitamin, kemudian sumber, kemudian kalau bisa disertakan dengan contoh gambar sumber vitamin tadi. Selanjutnya, kandungan nutrisi yang ke-5 yaitu mineral. Tubuh Ananda memerlukan sekitar 14 jenis mineral, diantaranya kalsium, fosfor, potasium, sodium, besi, iodium, dan seng. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon.
satu jenis makanan yang Ananda konsumsi ternyata dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi. Misalnya saja Ananda mengkonsumsi susu, di mana pada susu tersebut terdapat protein, lemak, dan mineral berupa kalsium. Kemudian fungsi dari mineral. Mineral berfungsi untuk proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, serta pembentukan dan pemeliharaan tulang. Tugas Ananda selanjutnya yaitu membuat di catatan Ananda tentang jenis mineral yang dibutuhkan tubuh, kegunaannya, kemudian sumbernya ya. Selanjutnya kandungan nutrisi yang keenam yaitu air. Apakah Ananda pernah berolahraga pada siang hari yang panas tanpa membawa sebotol air? Pernah? Jika pernah, apa yang Ananda rasakan? Iya, Ananda mungkin merasa haus. Selanjutnya Ananda akan mencari air minum. Nah, Ananda, air penting. Selanjutnya kandungan nutrisi yang keenam yaitu air. Apakah Ananda pernah berolahraga pada siang hari yang panas tanpa membawa sebotol air? Pernah? Jika pernah, apa yang Ananda rasakan? Iya, Ananda mungkin merasa haus. Selanjutnya Ananda akan mencari air minum. Nah, Ananda sekalian, air penting bagi tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup. Ananda lebih dapat menahan lapar daripada menahan haus. Mengapa? Iya, karena sel-sel tubuh Ananda membutuhkan air untuk beraktivitas. Di samping itu, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh Ananda tidak dapat digunakan oleh sel-sel tubuh bila tidak terlarut dalam air. Sekitar 60-80% komponen sel tubuh makhluk hidup adalah air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, buang air besar, dan buang air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Namun, minum air bukan satu-satunya cara untuk memasok sel-sel dengan air. Contohnya saja apel. Nah, tadi contohnya kan apel. Apel mengandung 80% air. Kemudian contoh selanjutnya yaitu daging. Nah, di mana daging ini memiliki komposisi air sebanyak 66%. Demikian penjabaran tentang komponen nutrisi yang ada pada makanan. Selanjutnya, apakah ada Ananda yang ingin bertanya terkait penjelasan Ibu tadi? Disilahkan. Jika tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Selanjutnya untuk tugas Ananda yang 2 tadi dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Kemudian pada pertemuan berikut kita akan membahas tentang organ-organ pada proses pencernaan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.